Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan informasi bahwa 30 anak-anak mendapat total 2.700 kartu kasti. Jika 16%-nya memiliki kurang dari 70 kartu kasti dan banyaknya kartu per anak memiliki distribusi normal, kita akan menentukan berapa persen dari anak-anak tersebut yang memiliki lebih dari 130 kartu kasti. Langkah pertama, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menentukan rata-rata dari kartu kastinya terlebih dahulu. Untuk rata-ratanya, di sini kita simbolkan dengan mu, yang mana rumusnya adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak nilai. Nah, jumlah seluruh nilainya berarti di sini adalah total seluruh kartu kastinya. Dan banyak nilainya berarti berapa banyak anaknya. Sebab yang akan kita cari di sini adalah rata-rata kartu kasti yang didapatkan oleh anak-anaknya. Bisa kita hitung mu-nya berarti sama dengan total jumlah kartu kastinya adalah 2.700 per banyak anaknya adalah 30. Kita peroleh hasilnya sama dengan 90. Nah, untuk soal ini bisa kita misalkan X adalah banyaknya kartu per anak. Oleh karena banyaknya kartu per anak ini memiliki distribusi normal, berarti kita akan menggunakan nilai Z. Nilai Z rumusnya adalah X dikurang mu per sigma, dengan sigma adalah simpangan baku. Kita sudah punya nilai mu-nya atau rata-ratanya, kemudian kita perlu menentukan simpangan bakunya berdasarkan informasi bahwa 16% dari anak-anaknya ini memiliki kurang dari 70 kartu kasti. Nah, persentasenya ini sama saja dengan peluang, berarti bisa kita tuliskan peluang banyaknya kartu per anak ini kurang dari 70. Yang mana ini sama dengan 16%. Nah, 16%-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk 16 per 100, sehingga ini sama dengan 0,16. Kita akan menggunakan tabel Z, tetapi kita ubah terlebih dahulu di sini agar menjadi bentuk PZ kurang dari. Nah, agar memunculkan Z-nya, berarti kita gunakan nilai Z yang rumusnya seperti ini, sehingga untuk kedua ruas ini bisa sama-sama kita kurangi mu. Lalu, karena simpangan baku atau sigmanya ini, nilainya akan selalu lebih dari sama dengan 0, sebab rumusnya adalah berbentuk akar yang nilainya lebih dari sama dengan 0, sehingga kalau kita bagi kedua ruas untuk bentuknya ini, tidak akan mengubah tanda pertidaksamaannya. Sehingga kalau kedua ruas sama-sama kita bagi dengan sigma, maka kita akan peroleh X dikurang mu per sigma. Ini kurang dari 70 dikurang mu per sigma. Ini sama dengan 0,16. Nah, bentuk ini adalah nilai Z, berarti kita ganti ini dengan Z kurang dari 70 dikurang mu-nya 90 per sigma. Sekarang kita perhatikan yang di ruas kanan, kita akan menentukan PZ kurang dari berapakah yang hasilnya adalah 0,16 berdasarkan tabel Z. Pada tabel Z, kita perhatikan nilai-nilainya ini, yang mana ini masing-masing sebenarnya adalah 0, misalkan 0,29116. Nah, kita cari manakah yang paling mendekati 0,16. Kita lihat di sini ada 0,16109, tetapi ini masih melebihi dari 0,16 nilainya. Dan kalau kita lihat yang paling mendekati berarti adalah yang 0,15866. Sebab di sini bisa kita bulatkan menjadi dua angka di belakang koma, kita akan peroleh di sini menjadi 0,16. Ini paling mendekati sebab untuk yang di setelahnya kita punya sudah melebihi nilainya dari 0,16. Nah, untuk mengetahui ini ketika PZ-nya kurang dari berapa, kita perhatikan yang pada baris serta pada kolom yang kita punya di sini. Untuk nilai yang ini adalah nilai yang menunjukkan bilangan yang di depan komanya serta bilangan pertama di belakang koma. Sedangkan untuk yang ini menunjukkan nilai-nilai yang merupakan bilangan kedua di belakang komanya. Nah, untuk yang di sini sama saja sebenarnya dengan min 1,0, serta yang ini adalah 0,00,
berarti kita punya sebenarnya di sini nilai Z-nya min 1,00. Atau kita sebut saja di sini nilainya adalah min 1. Berarti untuk 0,16 adalah PZ kurang dari min 1. Nah, artinya min 20 per sigma sama dengan min 1. Kita pindahkan sigmanya dari ruas kiri ke ruas kanan, lalu kita bagi kedua ruas sama-sama dengan min 1, kita akan peroleh sigmanya sama dengan 20. Yang akan kita cari adalah PX lebih dari 130, yang mana kita munculkan juga Z-nya sama seperti cara yang kita punya di sini. Kita peroleh PZ-nya ini lebih dari 2. Nah, untuk menggunakan tabel Z, kita harus mengubah agar tandanya ini lebih kecil atau kurang dari. Kita gunakan konsep ini sehingga di sini sama saja dengan 1 dikurang PZ kurang dari 2. Berdasarkan tabel Z, kita punya PZ kurang dari 2 adalah 0,97725. Nah, untuk hasil akhirnya, di sini kita ingin dalam bentuk persentase, berarti di sini kita kalikan dengan 100%. Bisa kita simpulkan 2,575% anak-anak ini memiliki lebih dari 130 kartu Kasti. Demikian dan sampai jumpa di soal berikutnya.